Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan juga penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 28 ayat 14. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan berbahagialah. Ya, istilah lain diberkatilah, istilah lain bersukacitalah. Ya, jadi artinya orang-orang yang takut akan Tuhan hidupnya tenang. Ya, tidak dilingkupi dengan kekhawatiran lagi. Ya, makanya dikatakan berbahagialah orang-orang yang senantiasa, ingat, senantiasa berbicara selalu. Senantiasa ini bukan sekali-kali, kadang-kadang, tidak. Hidupnya senantiasa atau selalu disertai dengan takut akan Tuhan. Dengan selalu menghormati Tuhan. Dengan selalu menghargai Tuhan. Dengan selalu tunduk kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian berbahagia. Karena apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan berarti orang itu pasti memperhatikan setiap firman Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang itu menghormati sehingga dia patuh kepada perintah Tuhan. Selalu menghargai, menghormati akan firman-Nya. Nah, orang-orang yang demikian ini berbahagialah hidupnya. Tidak khawatir dan takut. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang mengeraskan hati. Nah, orang-orang yang mengeraskan hati adalah orang-orang yang tidak mau ditegur. Orang-orang yang sudah mental istilahnya. Ya, kadang-kadang teguran sekali, 2 kali, 3 kali. Sudah tidak bisa menembus hatinya karena hatinya begitu keras. Nah, hati-hati orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap teguran Tuhan, terhadap apa yang dikatakan Tuhan, yaitu firman Tuhan, maka sesungguhnya cepat atau lambat orang itu akan jatuh dalam malapetaka. Ya, karena apa? Orang yang menolak firman Tuhan, orang yang tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, berarti orang itu sudah tidak menghargai atau menghormati Tuhan lagi. Siapa yang dia ikuti? Ya, tentunya ada kuasa lain yang entah disadari atau tidak. Ada iblis bermain di sana. Nah, orang-orang yang sudah tidak memperhatikan lagi teguran firman Tuhan, orang-orang yang sudah tidak mau lagi menerima firman Tuhan, otomatis iblis bekerja di situ.
Iblis akan memanfaatkan, akan memperlakukan orang itu, akan menguasai hidup orang itu. Sehingga yang terjadi bukan hal yang baik, tapi malapetaka. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Kalau Tuhan menegur kita, entah lewat siapapun itu. Bisa lewat khotbah, bisa lewat pujian, bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat kejadian, bisa lewat peristiwa apa gitu ya. Termasuk mungkin oleh orang lain. Bahkan Tuhan bisa pakai loh, binatang pun dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Nah, kalau ada teguran-teguran Tuhan, jangan diremehkan, jangan disepelekan. Dan jangan keraskan hati. Sekalipun mungkin tegurannya itu keras, sekalipun tegurannya tidak enak. Aduh, ini teguran Tuhan. Atau suara orang, jangan-jangan dia aja yang gak suka sama aku. Nah, kadang-kadang gitu loh. Ya, sekalipun yang menegur kita ini orang yang gak suka sama kita. Coba perhatikan apa intinya dari teguran itu. Bisa saja loh, musuh pun bisa dipakai Tuhan kok untuk membuat orang itu sadar. Karena itu jangan pernah mengabaikan akan teguran Tuhan. Sebab orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman, terhadap teguran, terhadap perintah Tuhan, maka cepat atau lambat dia akan jatuh dalam malapetaka. Karena iblis bermain di sana. Dan iblis mau ya setiap orang itu dalam kekuasaannya. Dan orang-orang yang dalam kendali dan kekuasaan iblis pasti hidupnya penuh malapetaka. Kok aku sial terus ya? Kok aku gagal terus ya? Coba cek diri kita. Apakah kita mengeraskan hati atau tidak terhadap firman Tuhan? Ataukah kita sudah hidup dengan takut akan Tuhan atau belum? Ya, tidak perlu menghakimi orang lain. Si A, si B itu begitu ya berarti. Enggak usah gitu. Lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup dengan takut akan Tuhan dalam diri kita? Apakah senantiasa kita takut akan Tuhan? Atau justru kita mengeraskan hati ketika ada teguran itu menyinggung hati kita? Ya, kalau ada firman, teguran, peringatan, nasihat dari seseorang atau dari siapapun itu, dan itu menyinggung hati kita, jangan berpikir negatif, wah dia gak suka sama aku. Jangan. Kalau pesannya itu baik bagi kita, sekalipun memang mungkin bersinggungan dengan hati kita, belajar merendahkan diri. Jangan keraskan hati. Sebab orang yang mengeraskan hati terhadap teguran, orang yang mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, berarti orang itu hidupnya tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang demikian akan jatuh dalam malapetaka. Hati-hati, jaga diri kita supaya kita senantiasa hidup dalam perlindungan Tuhan. Karena itu kita harus hidup dengan takut akan Tuhan dan jangan pernah mengeraskan hatimu terhadap firman dan teguran Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Firman mengingatkan kami untuk kami menjaga hati kami supaya kami tidak mengeraskan hati. Teguran bisa datang dari manapun. Bisa melalui khotbah, melalui hamba Tuhan, melalui teman kami, melalui mungkin justru anak kami, mungkin dari orang yang tidak mengenal Engkau, melalui setiap peristiwa yang terjadi. Apapun itu Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami supaya kami sadar untuk kami tidak mengeraskan hati. Dan biarlah kami senantiasa hidup dengan takut akan Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala malapetaka, dari segala celaka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.